reza, menuntut ilmu menggapai cita. Ikhtiar dan doa lakukan bersama, sukses tujuan di akhir cerita. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan sebelum menghadapi tes P3K 2024? Yang pertama, teman-teman harus membuat jadwal belajar dan alokasikan waktu minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua, teman-teman harus belajar secara konsisten. Berlatih dengan soal ujian, evaluasi diri dengan mengikuti TO, dan jaga kesehatan fisik dan mental. Nah, kelima poin ini harus teman-teman persiapkan sebelum teman-teman mengikuti ujian P3K 2024. Kisi-kisi kompetensi manajerial berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023. Berarti ini yang terbaru ya kawan-kawan ya. Nah, kisi-kisi yang pertama yaitu integritas yang berisikan jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil ya. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Yang keempat, orientasi pada hasil. Yang kelima, pelayanan publik. Yang keenam, pengembangan diri dan orang lain. Yang ketujuh, mengelola perubahan. Dan yang ke-8, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman, ke-8 kisi-kisi inilah yang terdapat di dalam soal-soal kompetensi manajerial. Silahkan teman-teman pelajari dan teman-teman hafalkan ya, untuk teman-teman agar mudah menjawab soal-soal manajerial. Selanjutnya, saya akan bahas kisi-kisi kompetensi sosiokultural. Yang pertama, kepekaan terhadap keberagaman, kemampuan berhubungan sosial, kepentingan terhadap pentingnya persatuan, dan yang terakhir adalah empati. Soal nomor 1. Anda diundang keluarga besar untuk menghadiri acara kumpul keluarga yang dilakukan untuk ajang silaturahmi sebelum memasuki bulan Ramadan. Bersama keluarga besar dari perantauan yang jarang Anda temui. Sikap Anda sebaiknya A. Meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara kumpul keluarga tersebut. B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya. C. Menghadiri acara sebentar dan pulang lebih dulu saat telah merasa tidak nyaman. D. Menghadiri acara dan berinteraksi dengan keluarga yang biasa saya temui agar tidak terjadi awkward moment. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda diundang keluarga besar untuk menghadiri acara kumpul keluarga yang dilakukan untuk ajang silaturahmi. Nah, sikap Anda. Nah, teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman berhubungan sosial ya. Pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman ini mampu berhubungan sosial dengan baik. Berarti teman-teman menerima, mengikuti undangan tersebut. Sekarang kita lihat di antara opsi A sampai D mana yang menggambarkan hal tersebut. A. Meminta maaf karena tidak dapat menghadiri acara kumpul keluarga tersebut. Kurang tepat ya teman-teman ya. Di sini tidak dijelaskan kalau Anda sedang ada urusan yang urgent. Berarti teman-teman tidak ada alasan. Teman-teman bisa datang. Jadi yang A ini kurang tepat. Ya, langsung kita eliminasi. Yang B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya. Bagus teman-teman. Ini adalah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman mampu berhubungan sosial dengan baik. Jawaban B kita tahan sejenak. Kita bandingkan dengan jawaban yang C. Menghadiri acara sebentar dan pulang lebih dulu saat telah merasa tidak nyaman. Masih lebih tepat jawaban yang B, teman-teman ya. Sekarang yang B kita bandingkan dengan yang D. Menghadiri acara dan berinteraksi dengan keluarga yang biasa saya temui agar tidak terjadi awkward moment.
Berarti ini hanya berinteraksi dengan keluarga yang dikenal saja, teman-teman. Yang belum dikenal tidak mau. Nah, berarti yang D ini kurang tepat. Lebih tepat yang B. Menghadiri acara dan memperkenalkan diri kepada keluarga perantauan yang belum pernah saya temui sebelumnya ya. Yang B ini poinnya 4, D poinnya 3, C poinnya 2, dan A poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 2. Denny bertugas di sebuah pelayanan pembayaran. Perusahaan tempatnya bekerja hanya menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Suatu hari datang seorang ibu yang ingin membayar menggunakan uang cash sebab tidak memiliki e-wallet. Peraturan perusahaan tidak memperbolehkan menggunakan uang cash. Tindakan Denny sebaiknya A. Membantu ibu tersebut menggunakan e-walletnya, meski perusahaan melarangnya. B. Memberikan pengecualian pada ibu tersebut sebab empati. C. Meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. D. Meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran sembari mengajarkan cara menggunakannya. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Oh iya teman-teman ya, yang dimaksudkan dengan opsi A ini adalah menggunakan e-wallet Denny ya. Menggunakan e-wallet milik Denny teman-teman ya. Itu maksud opsi jawaban yang A. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Denny ini bertugas di sebuah pelayanan pembayaran. Perusahaan tempatnya bekerja hanya menerima, ingat ya, hanya menerima pembayaran menggunakan e-wallet. Suatu hari datang seorang ibu ingin membayar menggunakan uang cash sebab tidak memiliki e-wallet. Peraturan perusahaan tidak membolehkan menggunakan uang cash. Tindakan Denny. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana integritas kita dalam menerapkan peraturan kantor dan pelayanan kita terhadap publik jika menemui hal yang seperti ini. Jadi teman-teman, pilihlah jawaban yang teman-teman tetap mematuhi aturan kantor dan teman-teman tetap melayani ibu tersebut. Sekarang coba kita lihat mana jawaban yang menggambarkan kedua hal tersebut. Coba kita lihat jawaban yang A. Membantu ibu tersebut menggunakan e-wallet Denny, meski perusahaan melarangnya. Ini sudah kata-kata perusahaan melarang. Kalau kita pilih jawaban yang A, kita bukan orang yang berintegritas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang A ini kita eliminasi teman-teman. Kita lihat opsi jawaban yang B. Memberikan pengecualian pada ibu tersebut sebab empati. Empati bukan alasan untuk melanggar peraturan perusahaan ya teman-teman ya. Jika kita pilih yang B sama seperti opsi jawaban yang A, berarti kita bukan orang yang berintegritas. Jawaban B menjadi kurang tepat. Sekarang kita lihat jawaban yang C. Meminta ibu tersebut membayar menggunakan e-wallet anggota keluarga lainnya. Nah ini bagus ya teman-teman solusi ini ya. Jadi kita tidak melanggar perusahaan. Tidak melanggar peraturan perusahaan dan tetap melayani ibu tersebut. Sekarang kita bandingkan dengan jawaban yang D. Meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran sembari mengajarkan cara menggunakannya. Nah, ini bagus teman-teman. Ya, jadi kita minta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet, kita ajarkan cara menggunakannya. Siapa tahu ibu tersebut tidak bisa menggunakan e-wallet. Jadi, dibanding opsi C, lebih tepat opsi D, teman-teman. Meminta ibu tersebut tetap menggunakan e-wallet untuk pembayaran, sembari mengajarkan cara menggunakannya ya. Jadi, poin D ini adalah 4, teman-teman ya. C3, B2, dan A1, teman-teman. Soal nomor 3. Anda adalah seorang ASN yang baru saja diterima dalam tes P3K dan ditempatkan di unit kerja baru. Setelah bekerja, Anda melihat bahwa rekan kerja Anda tidak disiplin dalam bekerja dan tidak mengerjakan tupoksi dengan semestinya. Sikap Anda sebagai orang baru di instansi tersebut adalah A. Mengikuti cara kerja rekan di instansi sekarang agar tidak dikucilkan. B.
menyampaikan kepada pimpinan tentang kinerja rekan Anda di instansi tersebut. C. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dengan risiko dikucilkan rekan kerja yang lainnya. Ini lainnya ya. D. Mengusulkan untuk mutasi ke tempat kerja yang lain. Baiklah teman-teman, silahkan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah ASN yang baru saja diterima tes P3K dan ditempatkan di unit kerja baru. Setelah bekerja, Anda melihat bahwa rekan kerja Anda tidak disiplin dalam bekerja dan tidak mengerjakan tupoksi dengan semestinya. Sikap Anda sebagai orang baru, teman-teman, sebenarnya soal ini sering terjadi terhadap P3K yang baru saja ditempatkan di unit kerja baru. Banyak sekali. Bukan hanya P3K, PNS pun mengalami hal seperti ini. Nah, soal ini teman-teman ingin melihat bagaimana komitmen teman-teman. Bagaimana komitmen teman-teman terhadap aturan, terhadap tugas teman-teman setelah teman-teman diterima P3K. Jadi pilihlah jawaban teman-teman tetap melaksanakan tugas teman-teman dengan baik sesuai dengan komitmen teman-teman. Ya, walaupun resikonya teman-teman akan dikucilkan di tempat kerja tersebut. Nah, sekarang kita pilih teman-teman. Di antara A sampai D, mana yang menggambarkan hal tersebut? Opsi A, mengikuti cara kerja rekan di instansi sekarang agar tidak dikucilkan. Tidak baik teman-teman. Kita bukan orang yang berkomitmen dengan tugas kita. Kalau kita pilih jawabannya A. Sekarang coba kita cek jawaban yang B. Menyampaikan kepada pimpinan tentang kinerja rekan Anda di instansi tersebut. Oke, kita tahan dulu teman-teman ya. Kita bandingkan dengan yang C. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksi dengan risiko dikucilkan rekan kerja yang lainnya. Pada saat lebih setuju yang C teman-teman. Kenapa tidak yang B? Yang B, kenapa tidak Pak Reza pilih? Karena kalau kita sampaikan kepada pimpinan, ya kalau pimpinan merespon dengan baik. Ya, sedangkan di soal dijelaskan, kalau rekan kerja Anda, itu berarti banyak rekan kerja Anda tidak disiplin dan tidak mengerjakan tugas dengan tupoksinya. Berarti, teman-teman, ya pimpinan ini sebenarnya sudah tahu, teman-teman. Pimpinan ini sudah tahu. Jadi, kalaupun kita sampaikan, hasilnya juga bakal sama saja. Jadi lebih tepat kita pilih jawaban yang C daripada yang B, teman-teman ya. Nah, sekarang yang C kita bandingkan dengan yang D. Mengusulkan untuk mutasi ke tempat kerja yang lain. Ini juga bukan jawaban orang yang berkomitmen. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Tetap bekerja sesuai dengan tupoksi, dengan risiko dikucilkan rekan kerja yang lainnya ya. Jadi C ini poinnya 4, B poinnya 3, A poinnya 2, dan D poinnya 1, teman-teman. Soal nomor 4. Anda ditempatkan di suatu daerah kurang lebih selama 3 bulan dan diwajibkan mengikuti hidup suku setempat yang berada di daerah tersebut. Di antaranya mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda adalah A. Mengabaikan aturan tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat Anda pribadi. B. Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud bentuk toleransi, selama tidak melanggar agama dan kebudayaan Anda. C. Mengubah beberapa aturan yang berbeda dengan agama dan kebudayaan Anda. D. Menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya, kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda ditempatkan di suatu daerah kurang lebih selama 3 bulan, berarti daerah terpencil biasanya teman-teman ya. Dan Anda diwajibkan mengikuti hidup suku setempat yang berada di daerah tersebut. Di antaranya mengenakan pakaian hitam, makan makanan olahan masyarakat sendiri, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda. Teman-teman, soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan yang baru. Jadi, pilihlah jawaban yang menggambarkan kalau teman-teman itu mampu beradaptasi dimanapun teman-teman berada. Sekarang, coba kita lihat jawaban yang A.
Mengabaikan aturan tersebut karena tidak sesuai dengan pendapat Anda pribadi. Berarti teman-teman yang A ini orangnya tidak bisa beradaptasi. Kurang tepat teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat opsi jawaban yang B. Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud bentuk toleransi selama tidak melanggar agama dan kebudayaan Anda. Nah, ini adalah ciri orang yang bisa beradaptasi dengan baik, teman-teman ya. Opsi jawaban B ini bagus, teman-teman. Sekarang, opsi jawaban B kita bandingkan dengan opsi jawaban C agar kita bisa menemukan jawaban yang terbaik. C. Mengubah beberapa aturan yang berbeda dengan agama dan kebudayaan Anda. Ini bukan wewenang kita, teman-teman ya. Karena kita pendatang di sana, jadi tidak ada kewajiban kita atau hak kita untuk mengubah aturan tersebut. Jadi C ini kurang tepat. Kemudian kita bandingkan dengan jawaban yang D. Menghormati aturan karena tiap suku memiliki perbedaan. Bagus teman-teman. Tapi dibanding yang B, jawaban yang paling baik tetap yang B teman-teman. Menempatkan diri dengan baik dengan melakukan aturan sebagai wujud bentuk toleransi selama tidak melanggar agama dan kebudayaan Anda ya. Jadi opsi B ini adalah poinnya 4, D 3, C 2 dan A ini 1 poinnya teman-teman. Soal nomor 5. Anda adalah seorang manajer di sebuah perusahaan startup yang bergerak di bidang teknologi. Salah satu tim Anda yaitu tim pengembangan seringkali melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan proyek. Meskipun kualitas produk yang dihasilkan baik, namun keterlambatan ini berdampak pada jadwal peluncuran produk dan dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Tindakan Anda. A. Memarahi tim pengembangan karena seringkali tidak memenuhi target. B. Menambah jumlah anggota tim pengembangan untuk mempercepat proses. C. Mengadakan pertemuan rutin dengan tim pengembangan untuk membahas kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. D. Mengganti seluruh anggota tim pengembangan dengan orang yang lebih berpengalaman. Baiklah teman-teman, silahkan teman-teman pause dan jawab. Cukup ya teman-teman ya. Kita bahas soal ini bersama-sama. Di soal dijelaskan kalau Anda adalah manajer. Ingat ya, posisi Anda di sini adalah seorang manajer. Kemudian, salah satu tim Anda sering melampaui batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan proyek. Meskipun kualitas produk yang dihasilkan baik, namun keterlambatan ini berdampak pada jadwal peluncuran produk dan dapat menghambat pertumbuhan perusahaan. Berarti berefek luar biasa, teman-teman ya. Nah, tindakan Anda, teman-teman, di soal ini ingin melihat bagaimana cara teman-teman mengambil keputusan jika menemukan masalah seperti ini. Ingat teman-teman, ambillah keputusan yang bijak. Keputusan yang bijak adalah keputusan yang menemukan solusi, yang ada solusinya, teman-teman ya. Sekarang coba kita lihat jawaban yang A. Memarahi tim pengembangan karena seringkali tidak memenuhi target. Tidak ada solusi, hanya marah saja, teman-teman ya. Ini bukan opsi jawaban terbaik. Sekarang coba kita lihat jawaban yang B. Menambah jumlah anggota tim pengembangan untuk mempercepat proses. Nah, ini solusi teman-teman ya, bagus ya. Tapi belum tentu yang B ini adalah jawaban yang punya poin tertinggi. Kita bandingkan dulu dengan yang C, teman-teman. Mengadakan pertemuan rutin dengan tim pengembangan untuk membahas kendala yang dihadapi dan mencari solusi bersama. Bagus teman-teman ya. Dibanding yang B lebih tepat yang C teman-teman. Kita adakan pertemuan rutin dan bahas apa kendala dihadapi dan cari solusi bersama-sama. Itu adalah keputusan yang paling bijak ya. Sekarang kita bandingkan opsi jawaban C dengan D. Mengganti seluruh anggota tim pengembangan dengan orang yang lebih berpengalaman. Di soal dijelaskan teman-teman, kualitas produk baik, hanya terlambat saja menyampaikan hasilnya. Jadi yang D ini kurang tepat ya teman-teman ya. Kecuali kalau produk yang dihasilkan tidak baik, berarti mereka kurang profesional. Di soal dijelaskan kalau produk itu baik, berarti mereka sudah berpengalaman. Tapi hanya saja terlambat dalam menyelesaikan ya. Jadi dibanding yang D, lebih tepat yang C teman-teman. Jadi pada soal nomor 5, opsi jawaban yang paling tinggi nilainya adalah yang C. Mengadakan pertemuan rutin dengan tim pengembangan untuk membahas kendala yang dihadapi
dan mencari solusi bersama ya. C ini poinnya 4 teman-teman, kemudian B ini poinnya 3, A 2, dan D 1 teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita pada hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Pak Reza dan follow TikTok Pak Reza. Sampai jumpa di video berikutnya.